Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rabiatul Adawiyah dari Prodi D32B Stika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Gita. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan postpartum ya Bu, setelah Ibu melahirkan. Bagaimana Ibu? Ini untuk pertama kalinya ya Ibu melahirkan. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah nyaman? Baik. Kalau begitu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu pada Ibu. Nah, untuk melihat apakah ada kelainan setelah Ibu melahirkan atau tidak. Nah, untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu pertama saya akan mengidentifikasi dari kaji respon atau respon klien. Dimulai dari dilihat tingkat kesadaran pasien. Setelah itu dilihat juga dari apakah ibu terlihat pusing atau tidak, apakah pasien terlihat apakah mengalami hipotensi ortostatik atau tidak, serta dilihat juga dari kaji riwayat kehamilan ibu sebelumnya, apakah ibu pernah melahirkan sebelumnya atau tidak. Setelah itu kaji juga berapa jumlah anak. Setelah itu dilihat juga dari kebiasaan masa kehamilan. Selanjutnya saya akan melakukan TTV dari mulai tekanan darah, respirasi, nadi, dan juga suhu ya Bu. Pertama saya akan melakukan tekanan darah terlebih dahulu. Baik Ibu, saya akan melakukan tekanan darah terlebih dahulu dan juga suhu ya Bu. Suhu akan diberikan pada bagian aksila Ibu atau bagian ketiak Ibu ya Bu. Baik, saya akan melakukan tekanan darah dan juga suhu menggunakan termometer. Permisi ya Ibu sebelumnya. Sambil menunggu termometer berbunyi, kita sekalian melakukan tekanan darah. Saya akan melakukan respirasi dan juga nadi ya Bu. Termometer telah berbunyi. Baik Bu, pemeriksaan TTV telah dilakukan ya Bu. Pertama yaitu pemeriksaan pada daerah kepala. Dilihat dari keluhan pasien, apakah pasien mengalami sakit kepala atau tidak, mengalami pusing atau tidak, serta dilihat dari bentuk kepala, apakah simetris atau tidak, serta dilihat juga dari pendistribusian rambut, serta kebersihan bagian kepala. Pemeriksaan pada daerah wajah ibu. Dilihat pada daerah wajah ibu apakah ada hiperpigmentasi atau tidak, serta dilihat juga adanya koasma gravidarium atau tidak. Selanjutnya terlihat apakah udema pada daerah wajah atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah mulut ibu. Dilihat apakah bibir pasien adanya lesi atau tidak, serta warna dari bibir pasien merah atau tidak, serta adanya udema pada daerah bibir atau tidak. Selanjutnya dilihat dari mukosa bibir. Mukosa ibu boleh katakan A, saya akan melihat ya Bu. Dilihat juga uvula pasien apakah berada di midline atau tidak, serta dilihat dari kebersihan daerah mulut. Jadi Ibu bisa I. Dilihat juga di daerah gigi, apakah gigi mengalami karies atau tidak. Jadi selanjutnya yaitu pemeriksaan pada daerah mata. Dilihat dari bentuk matanya simetris atau tidak, serta dilihat apakah pupil isokor anisokor, konjungtiva anemis atau anemis, sklera ikterik atau anikterik, dan dilihat apakah ada iritasi atau tidak, adanya pendarahan atau tidak, dan juga kebersihan di daerah mata. Selanjutnya yaitu pemeriksaan daerah telinga. Dilihat
apakah pina sejajar dengan kelopak mata, dan dilihat juga refleksi daerah pina dan juga fungsi pendengaran. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah leher, dilihat apakah di leher ada kelenjar tiroid atau tidak, pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Selanjutnya dilihat juga dari vena junguralis. Selanjutnya juga dilihat dari apakah ada pembesaran kelenjar getah benih atau tidak. Selanjutnya ke bagian dada, dilihat kesimetrisan bagian dada, dimulai dari jantung dan paru-paru. Kita dapat mendengarkan bunyi jantung terlebih dahulu. Apakah bunyi jantung reguler ataupun irreguler? Selanjutnya kita mendengarkan bagian paru-paru, apakah terdapat bronhovasikuler ataupun vesikuler. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian jantung dan paru-paru, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian payudara. Dimulai dari kesimetrisan payudara serta bentuk buah dada, dan dilihat apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ibu mengalami nyeri payudara atau tidak. Setelah itu, dan dilihat juga apakah ada hiperpigmentasi pada daerah areola serta kebersihan puting susu, serta dilihat juga apakah puting susu ibu menonjol atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada daerah abdomen. Kita palpasi terlebih dahulu. Apakah ada distensi pada daerah abdomen atau tidak? Setelah itu kita auskultasi pada bagian abdomen dengan mendengarkan bising usus dari 4 kuadran, yaitu antara kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, kiri atas. Baik, setelah pemeriksaan daerah abdomen, lalu kita akan mengkaji uterus. Pertama yaitu taruh tangan kanan di simpilis pubis. Setelah itu tangan kiri menyusuri rahim untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri normalnya yaitu sejajar dengan umbilikus, dan pada 14 hari akan kembali normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan otot atau peregangan pada uterus, yaitu anjurkan pasien untuk supinasi tanpa bantal. Selanjutnya jari kanan berada di umbilikus. Setelah itu anjurkan pasien untuk menekukkan kepala menuju dada hingga dagu dan dada menempel seperti posisi sit up. Selanjutnya kita anjurkan pasien untuk menarik nafas. Ibu bisa tarik nafas. Setelah itu kita melakukan perabaan pada daerah umbilikus sampai dengan processus hypoideus. Selanjutnya yaitu identifikasi juga apakah kantung kemih penuh atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada rocklea. Rocklea pasien dilihat apakah rocklea pasien berwarna normal, merah cerah, ataupun dilihat juga dari bau-bauan rocklea pasien apakah bau amis atau tidak, serta dilihat juga dari volume. Normalnya volume rocklea yaitu 60 cc. Selanjutnya yaitu dilihat dari kebersihan genitalia pasien. Apakah genitalia pasien bersih atau tidak, apakah ada rutut atau episiotomi atau tidak. Jika ada episiotomi, maka kita kaji menggunakan REEDA. R yang pertama yaitu redness, ataukah dilihat apakah ada kemerahan pada daerah genitalia pasien atau tidak, serta E dilihat apakah ada edema pada daerah genitalia ibu. E yang kedua yaitu dilihat apakah ada ekimosis atau pendarahan di dalam kulit ibu atau tidak. Selanjutnya yaitu D, yaitu dilihat apakah ada nanah atau tidak. Selanjutnya A yaitu dilihat dari kerekatan jahitan.
Selanjutnya kita akan melakukan perawatan pada perineum. Perawatan perineum yaitu siapkan kasa dengan betadine. Selanjutnya kita bersihkan daerah genitalia pasien menggunakan kasa dari mulai labia mayora ke minora, lalu ke meatus atau daerah tengah. Baik, setelah dilakukan pembersihan pada daerah perineum pasien, lalu kita melakukan perawatan pada episiotomi pada kerekatan jahitan untuk mencegah adanya infeksi. Nah, kita dapat menggunakan betadine dan kasa lalu oleskan pada kerekatan jahitan pasien untuk mengurangi infeksi. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada daerah anus. Anjurkan pasien untuk miring ke sebelah kiri ataupun kanan. Baik, Ibu boleh miring ke sebelah kiri. Setelah itu, anjurkan pasien untuk menekuk satu kaki seperti ini. Baik, setelah itu kita kaji atau identifikasi apakah bagian anus pasien mengalami hemoroid atau tidak. Baik, Ibu bisa posisikan kembali ya Bu. Baik, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan anus, kita lanjut ke ekstremitas. Dimulai dari apakah ada kebiruan atau kehijau-hijauan pada daerah ekstremitas, dan dilihat apakah ada nyeri pada daerah paha dan juga betis Ibu. Dan juga kita dapat melakukan pemeriksaan Homansen, yaitu dengan cara tangan kanan berada di lutut Ibu dan tangan kiri melakukan dorsofleksi pada daerah jari-jari atau ekstremitas bagian bawah seperti ini. Kita dari sini menahan daerah lutut. Lalu tanyakan pasien, tanyakan Ibu apakah Ibu merasakan nyeri atau tidak. Baik Ibu apakah merasakan nyeri? Baik, pemeriksaan Homansen telah dilakukan. Selanjutnya yaitu dilihat juga daerah ekstremitas apakah ada nyeri atau tidak, serta ada edema atau tidak, serta ada varises atau tidak. Baik Ibu, pemeriksaan telah dilakukan. Menurut yang tadi saya kaji, dimulai dari kepala hingga ke ekstremitas, Ibu tidak ada kelainan ya Bu, normal. Nah, Ibu terima kasih telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.